Halo, perkenalkan nama saya Renaldi Lalensang dari kelas TIC 2022. Nomor NIM saya 2205 12 04 087. Tugas 3, materi standarisasi jaringan komputer. OSI Layer. OSI Layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis komunikasi komputer dengan menggunakan protokol yang standar, yaitu TCP/IP. Bisa dibilang OSI adalah sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Kepanjangan dari OSI sendiri adalah Open System Interconnection. Sistem ini dirancang oleh lembaga internasional Organization for Standardization atau lembaga ISO. OSI Layer. Jadi terdapat 7 layer pada OSI ya. Dimulai dari application layer adalah layer tertinggi dalam model layer OSI. Layer ini berhubungan langsung dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Layer ini menyediakan antarmuka untuk aplikasi agar bisa berkomunikasi dengan jaringan. Layer ini akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan aplikasi bisa dikirim. Presentation layer memiliki tanggung jawab mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Proses tersebut seperti pemrosesan data, konversi format, melakukan enkripsi, serta kompresi data sebelum pengiriman. Fungsi utamanya adalah memastikan data dapat dimengerti oleh perangkat penerima terlepas dari format atau karakteristik awalnya. Session layer mengelola dan mengendalikan sesi komunikasi jaringan antar perangkat, mencakup inisialisasi, pemeliharaan, dan terminasi sesi komunikasi. Fungsi utamanya mengatur dialog antar perangkat, mengelola waktu tunggu, dan pemulihan jika sesi terputus. Transport layer memiliki peran sebagai penanggung jawab atas pengiriman data end-to-end antara perangkat sumber dan perangkat tujuan. Layer ini memastikan data terkirim dengan benar, bisa diatur ulang jika gagal, serta menjaga koneksi yang andal antar dua perangkat. Network layer mengatur dan memberikan jalur bagi proses pengiriman data antara perangkat yang berada di jaringan yang berbeda, juga memastikan data sampai ke tujuan secara efisien. Layer ini menyalurkan dengan cara membagi data dari perangkat sumber ke dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika sampai pada perangkat penerima. Data link layer mengatur akses jalur komunikasi ke media fisik, serta mengelola aliran data antara dua perangkat pada jaringan yang sama. Fungsi utamanya memastikan transmisi data yang andal antara dua perangkat dan mengidentifikasi alamat perangkat dalam jaringan. Lalu, physical layer adalah lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer. Bertanggung jawab untuk mengatur sinyal fisik dalam jaringan seperti sinyal optik atau gelombang radio, dan juga mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Fungsi utamanya adalah mengatur perangkat keras fisik arsitektur perangkat jaringan. TCP/IP dan OSI. TCP/IP dikembangkan mengacu pada model OSI. Namun layer pada TCP/IP tidak persis dengan layer pada model OSI yang dimana TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Jadi jika kita perhatikan pada gambar, pada layer OSI terdapat 7 layer ya, sedangkan di TCP/IP hanya terdapat 4. Dan ini adalah penjelasannya. Protokol pada OSI layer. Application layer. Terdapat HTTP, Hypertext Transfer Protocol, itu biasanya untuk website ya. FTP untuk membagi file secara online. Network File System, DNS ini untuk domain, SMB, lalu DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Ini biasanya kita jumpai pada router WiFi ya. Lalu presentation layer, protokolnya Telnet, SMTP, dan SNMP. Session layer, NetBIOS,
NetBUI, NetBIOS Extended User Interface, ADSB, AppleTalk Data Stream Protocol, SPDU, Session Protocol Data Unit. Lalu transport layer terdapat protokol TCP, Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol. Lalu network layer terdapat IP, Internet Working Protocol, ERP, Address Resolution Protocol, ICMP, Internet Control Message Protocol, IGMP, Internet Group Message Protocol. Lalu data link layer, PPP, Point-to-Point Protocol, SLIP, Serial Line Internet Protocol. Lalu pada physical layer, dia tidak memiliki protokol yang spesifik, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit data. Namun layer ini ditopang oleh infrastruktur seperti kabel internet, Ethernet, kabel fiber optik, dan wireless. Lalu TCP versus UDP. Jadi perbandingan dari TCP dan UDP. TCP dia berorientasi pada koneksi, sementara protokol dia tanpa koneksi. TCP dia bisa diandalkan, sementara UDP tidak bisa diandalkan. Di TCP terdapat flow control, di UDP tanpa flow control. TCP menggunakan teknik permintaan dan pengurutan, di UDP tanpa teknik permintaan dan pengurutan. TCP lebih lambat sementara UDP lebih cepat. Baiklah, kita masuk ke port ya. Well-known port dan registered port. Well-known port adalah sekelompok port yang telah ditetapkan oleh Internet Assigned Numbers Authority atau IANA sebagai standar untuk digunakan oleh berbagai jenis layanan atau protokol yang umum digunakan di seluruh internet. Port-port ini berkisar dari 0 hingga 1012 dan memiliki makna yang konsisten di seluruh dunia. Sebagai contoh, di sebelah kanan terdapat nomor-nomor port yang standar ya. Seperti di port 80 itu biasanya untuk HTTP, di port 53 untuk DNS, lalu 20 dan 21 digunakan untuk FTP. Lalu kita lanjut ke register port. Adalah nomor port yang telah didaftarkan secara resmi oleh lembaga IANA tadi untuk penggunaan khusus oleh aplikasi atau layanan tertentu. Port-port ini memiliki nomor antara 1024 hingga 49.151. Pendaftaran ini bertujuan untuk mengatur penggunaan port dalam komunikasi antara layanan atau aplikasi yang berbeda untuk mencoba menggunakan port yang sama. Jadi portnya tidak akan sama karena sudah diatur ya. Jika kita lihat di kanan dari 1025 hingga 3389. Lalu contoh yang lain yang umumnya kita tahu di port 1994 itu OpenVPN, port 1725 itu Steam, dan port 5432 untuk PostgreSQL. Baik, terima kasih. Sekian presentasi saya tentang materi tugas 3 ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih.